Di mana saja kebocoran yang dimaksud? Kami sudah bersama dengan tim ekonomi Prabowo Sandi, Bung Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum, selamat petang, Bung Nursi. Selamat petang, Abraham. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Dan di Solo, Jawa Tengah, melalui sambungan Skype kita akan bergabung juga dengan tim penugasan khusus TKN Jokowi Maruf, Nusirwan Sujono. Assalamualaikum, selamat petang, Bung Nusirwan. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terlebih dahulu kita akan berbincang bersama dengan Bang Nursi yang ada di sini. Bang Nursi, Iya. 25% disebutkan anggaran negara bocor. Saya khawatir, jangan-jangan pembisiknya Pak Prabowo itu Anda yang ngasih tahu 25% itu bocor. Jadi bisa di breakdown segmen kebocorannya ada di mana agar kemudian tidak muncul praduga bahwa ini asal bunyi gitu. Oke. Yang pertama saya bukan tukang bisik karena saya bukan pelobi. Oke. Yang kedua bukan kelas saya berbisik. Oke. Tapi menyampaikan langsung. Saya tipikal manusia bicara terbuka dan tidak ada bisik-bisik. Berarti Anda yang menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo? Bukan soal sampai langsung. Logikanya begini sederhana sekali. Secara teoretikal, ketika kita tahu investasi besar, maka pertanyaannya adalah teorinya adalah incremental capital output ratio namanya. Sampai seberapa jauh sebuah investasi besar itu seharusnya meleverage pertumbuhan. Itu teoretikalnya. Ketika investasi besar tapi ternyata tidak menumbuhkan pertumbuhan, itu berarti ada kebocoran. Itu logikanya begitu. Artinya uang yang mestinya digerojokin, ibaratnya ada air kita masukin ke ember, mestinya airnya nambah, tapi ternyata bocor di bawah. Nah, itu menjadi pertanyaan, bocornya di mana, kemudian untuk siapa begitu kan? Nah, ketika pertanyaannya di mana dan untuk siapa, kalau pakai identifikasi KPK ada 3 di sini. Ada penyuapan, ada pengadaan, dan ada TPPU posisinya. Kalau pakai data KPK ya, pakai data KPK. Tapi kan Anda mesti ingat sesungguhnya yang diambil, saya mundur dulu ke belakang gitu ya. BPK pernah menyampaikan sebuah laporan, setiap yang namanya rutinitas pilkada, bansos selalu naik gitu posisinya. Dan BPK menyatakan kecenderungannya bocor. Itu pernyataan BPK. Kecenderungannya bocor di situ posisinya. Lalu kalau kemudian sekarang dinyatakan ada kebocoran 25%, loh KPK sendiri menyatakan kemarin bahwa dari anggaran yang ada sudah ada terjadi potensi kebocoran sekitar 10%. Jadi posisi itunya. Jadi berarti terjadi 15%. Saya lupakan dulu soal angka. Tapi saya ambil dulu sekarang mekanismenya begini. Kenapa Yusuf Kala menyatakan LRT overpricing, kemahalan? Menarik kan? Kenapa Yusuf Kala, wakil presiden, menyatakan pembangunan LRT itu kemahalan posisinya? Itu kan yang disebut dengan bahasa lain maka penggelembungan harga. Loh, dia wakil presiden loh, menyatakan begitu posisinya sampai begitu. Begitu juga ketika kita tahu ternyata ada pembangunan kereta api cepat juga kemahalan posisinya. Saya langsung harus konfirmasi ini kepada Pak Nusirwan Sujono. Bung Nusirwan, benarkah sesungguhnya ada markup di dalam lembaga eksekutif yang mana Anda juga pendukung pemerintah? Yang pertama bahwa saya perlu meminta klarifikasi dahulu pemahaman bocor. Kemudian yang kedua adalah angka 25%. Nah, sekarang karena tidak ada rincian mekanisme bocornya ini dari sebelah mana, cuma disampaikan bocor begitu saja. Yang kedua adalah langsung menyebut angka persentase 25%. Kita karena ini dalam konteks untuk election presiden, maka tentunya kita juga harus, kalau seorang presiden tentunya harus mengakui lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara ini juga ada lembaga pengawasan, ada lembaga profesi-profesi yang diakui oleh ketentuan undang-undang, dan kemudian ada proses sebuah program itu berjalan dari mulai perencanaan, dari mulai evaluasi, studi, dan sebagainya. Tidaklah sederhana sebuah program itu tahu-tahu muncul begitu saja. Kalau berkaitan dengan tadi kakak saya, Bung Ihsanuddin tadi menyampaikan bahwa ukurannya dari output, saya belum tahu bagaimana hubungannya antara bocor
Tadi sudah dibuka sedikit, Bung Nusirwan, mohon maaf saya potong, tadi sudah dibuka sedikit segmennya infrastruktur. Anda lama di Komisi 5, saya tahu betul itu. Kemudian disebutkan tadi Pak JK juga semacam memberikan kode khusus bahwa LRT kemahalan. Apakah memang sungguhnya ada persoalan markup di infrastruktur kita? Maka Kak, apalagi kalau saya ditantang bahwa saya paham infrastruktur. Di dalam setiap prasarana transportasi, tentunya kita harus melihat itu jaraknya sepanjang apa, stasiunnya banyaknya berapa. Semua itu tentunya akan berpengaruh terhadap pembiayaan. Saya sekali lagi bukan ini mengambil alasan bahwa tidak ada bocor. Karena tentu kalau kita harus mengakui ada lembaga-lembaga pengawasan. Bahkan tadi juga disebut-sebut ada KPK. Kita juga memiliki BPK. Kita juga memiliki pengawasan-pengawasan di masing-masing sektor. Untuk sampai kepada sebuah program itu diluncurkan, proses tersebut sudah dilalui semua, apalagi tentu melewati proses persetujuan dari lembaga parlemen. Itu sudah pasti. Kita berikan kesempatan kepada Bang Nursi, benarkah demikian jika kemudian ada konsensus yang memang dilakukan sebagaimana mestinya, ada pemerintah dan DPR menyepakati suatu anggaran, bocornya di mana? Belum lagi Pak Jokowi menyatakan bahwa 80% dari kementerian lembaganya WTP, wajar tanpa pengecualian. Saya ketawa karena jawaban, saya kenal Nusirwan kenal saya. Kenapa ketawa ini? Logikanya begini, jawaban Nusirwan itu normatif prosesnya. Yuridis formal artinya. Sekarang saya jawab dengan yuridis formal berdasarkan angka statistik yang muncul di KPK ya. Silakan. Nah, kalau kita ngelihat dari data di KPK, kecenderungan korupsi itu di era 2014 ke 2018 itu meningkatnya luar biasa loh. Dari penyidikan 80 di tahun 2014 ke 2018 itu penyidikan menjadi 157 posisinya. Begitu juga penyidikan menjadi 178 dari angka 56. Penuntutan juga dari posisi 50 ke 128. Inkra juga, artinya selama 2014 ke 2018 ini saya pakai 3 pendekatan ya. Saya pakai pendekatan statistik, pakai pendekatan perilaku dan campuran antara keduanya. Jadi tadi saya pakai teori ekonomi, sekarang saya bergeser karena pakai pendekatan yuridis formal, saya ikut pendekatan Nusirwan. Kalau kita pakai pendekatan yuridis formal, maka angka yang dimunculkan oleh KPK adalah angka yang menunjukkan tingginya tingkat kecenderungan korupsi. Dilihat dari penyelidikan sampai dengan pengeksekusian posisinya, itu luar biasa angkanya. Bahkan KPK menyatakan, iya nih, dari posisi 2019 saja ada kecenderungan posisi potensi kerugian negara sebesar 10% posisinya. Itu KPK yang menyatakan. Dalam bahasa yang sederhana, itu angka statistik. Kalau kita lihat angka statistik yang muncul di dalamnya, maka akan kelihatan berapa jumlah kepala daerah yang terlibat di dalamnya. Di era ini luar biasa, paling banyak di era 2014-2018 ini. Angkanya kepala daerah yang terlibat itu 43. Nah, bagaimana kemudian Anda menjelaskan bahwa ini linear dengan angka 25% yang disebutkan dari total anggaran itu? Gampang ngelihatnya. Tidak ada orang yang tidak ingin kembali investasinya ketika masuk investasi politik. Makanya jumlah anggota dewan yang terlibat banyak sekali. Jumlah anggota dewan terlibat itu posisinya itu luar biasa dari 2004 ke 2018. Nah, begitu juga kepala daerah posisinya. Berbicara masalah kepala daerah itu juga tidak serta-merta kemudian ini bisa dipilah-pilah, ini oposisi, ini pemerintah, karena latar belakang partai mereka pun berbeda-beda. Bahkan di kubu oposisi pun tidak sedikit mereka yang tertangkap korupsi. Dalam bahasa lainnya, sesungguhnya problemnya, kalau tadi kita bicara angka 25% dengan amount, dengan total 500 triliun, persoalan sistem. Gitu loh, jadi pemahamannya. Nah, ketika kita bicara, sebentar Nusirwan, begitu kita sampai pada persoalan sistem, maka pendekatannya bukan cuma sekedar pada yuridis formal. Dia juga menunjuk pada posisi yang namanya yuridis sosiologis, praktek-prakteknya kayak apa. Jadi pertanyaan, disimpan di mana? Anda sudah melakukan dengan baik kok, bagaimana automatic exchange of information, gampang aja larinya. Sudah selesai kok transaksinya posisi. Buktinya sekarang berapa direktur direksi BUMN yang juga terlibat posisinya. Artinya begini, kalau kita mau ngelihat secara jernih gitu posisinya. Ada problematik bahwa sistem kita sudah korup. Jadi ketika kita bicara pendekatan normatif, cuma bicara dari mulai perencanaan sampai dengan eksekusi dan pertanggungjawaban, maka kita tidak melihat sistem itu secara menyeluruh yang korup tadi, sistem politik yang korup. Kita berikan langsung kepada Bung Nusirwan untuk menanggapi. Silakan, Bung Nusirwan. Ya, saya kembali kepada judulnya urusan bocor. Nah, kalau saya tadi kan dianggapnya normatif begitu.
semua yang berkaitan dengan pembangunan itu kebanyakan terbesar itu di infrastruktur. Pak Bang Ihsan, infrastruktur ini kebetulan kita sedikit-sedikit juga ngicipin sekolah ya. Bahwa tidak adalah perhitungan teknis itu yang bisa ngarang-ngarang. Kaitannya dengan tadi disambungkan dengan banyaknya kepala daerah yang terkait kena korupsi, tersangkut kasus hukum. Saya tidak sedikit pun mengatakan bahwa ini tidak ada kasus korupsi. Tidak, saya hanya ingin mengembalikan porsi judulnya soal bocor tadi. Kan harus terukur dong. Karena saya tadi diminta untuk tidak normatif. Saya katakan, sepertinya untuk membuat semacam LRT, dermaga, maupun bandara, itu ada hitungannya. Teknis itu ada perhitungannya. Kemudian pembiayaannya pun juga ada ukurannya. Saya tidak mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi sebuah problem manipulasi. Itu saya tidak mengatakan tidak ada. Tapi kalau kaitannya dengan persoalan bocor, itu harusnya bisa di-trace kemana bocornya, di sebelah mana, dan pada aspek yang apa. Ini yang harusnya diungkap atau didetail. Tidak dalam kata-kata yang kembali saya katakan terlalu makro, menyebut bocor dengan angka besaran 25%. Kalau kaitannya dengan mengukur dari banyaknya orang yang ketangkep, banyaknya orang yang berkasus, dan itu dikorelasikan dengan sebuah banyaknya pembiayaan yang lepas atau loss, saya kira itu tidak korelatif ya, tidak langsung dikatakan demikian. Bukan berarti saya katakan bahwa ini tidak ada manipulasi, bisa saja terjadi. Itu urusan hukum bisa melakukan tracing tersebut. Itu saja yang ingin saya katakan. Ya, menarik karena Anda menyebutkan data dari KPK, katakanlah potensi kemungkinan itu ada 10%, namun 15% lainnya seperti apa? Ini urusan angka-angka. Seorang Pak Prabowo tentu saja tidak orang yang serta-merta mengeluarkan itu tanpa ada data dan kemungkinan. Ditantang juga sebetulnya kubu petahana yang menyatakan bahwa laporkan saja kepada pihak yang berwajib, KPK atau misalnya PPATK yang bisa melakukan follow by the money untuk uang-uang itu pada kemana? Ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan pakai basis data BPK ke KPK, itu nggak jalan. Kasus RJ Lino misalnya, laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Garis bawahi ya, laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Means investigative audit. Nggak jalan tuh kasusnya. Begitu juga beberapa kasus yang lain dengan pemeriksaan investigatif. Nggak jalan tuh kasusnya. Jadi pengertian lapor itu lagi-lagi pendekatan normatif. Kenapa? Karena ada sebuah struktur hukum yang sesungguhnya sedang tidak sehat di negeri ini. Jadi cerita lapor itu yuridis formal aja pendekatannya. Padahal yuridis formalnya tidak ketemu dengan yuridis sosiologis gitu pendekatannya. Jadi yang disebut dengan legal structures-nya, struktur hukumnya, itu tidak ketemu dengan legal substance-nya istilahnya. Logikanya. Nah, ketika Anda masuk ada selisih antara angka KPK dengan pernyataan Prabowo, kan gampang sekali jawabnya. Saya punya data yang saya tunjukkan misalnya begini. Pada laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada misalnya cerita di Pelino 2 misalnya, itu ada persoalan perpajakan ini tidak selesai. Berapa triliun jumlahnya? Itu baru satu tempat. Berapa tempat lain? Berapa banyak orang BUMN yang melaksanakan yang nama itu diperiksa di BPK. Direktur Jasa Marga sekarang diminta keterangannya oleh KPK dalam posisi pemeriksaan tertentu. Jadi ada hal yang sesungguhnya kalau kita mau ambil begitu ya, cerita kebocoran angka kepastian ini namanya juga soal 25% posisinya. Maka kata kuncinya berikutnya, kita tanya sekarang bagaimana BPK melakukan audit. Nah, saya tadi sudah memulai. Rizal Jalil pernah mengumumkan sebagai wakil ketua BPK, pernah menyampaikan, ini loh, setiap yang namanya periode pilkada, selalu ada kebocoran. Loh, ini besar posisinya. Lalu kemudian juga BPK bilangnya, ini ada kebocoran 40%, ada kebocoran. Ini, saya nggak mau ngambil angka itu. Yuk kita balikin aja sekarang. Nah, ini kata kuncinya sesungguhnya. Yuk kita balikin sekarang dalam kerangka penegakan hukum yang benar. Karena saya sejak awal, ketika saya diminta misalnya katakan menjadi narasumber di KPK, saya bilang begini, KPK itu tidak akan pernah bisa mematikan sumber api. Karena ada sebuah sistem yang salah. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengambil angka begitu, ini harus dikonfrontir kepada Bung Nusirwan. Benarkah kemudian ada sistem yang salah, terkesan melakukan pembiaran sehingga ini menyimpulkan angka 25% itu bisa saja sesungguhnya ada? Ya, tentu bahwa
kita juga harus mengakui keberadaan proses membangun negeri ini tidak hanya pada sebatas masa pemerintahan Pak Jokowi ya. Sistem ini kan berjalan tidak sepotong-sepotong. Pada masa kakak saya Pak Ihsanuddin itu ada di Senayan, tentunya itu pun juga sistem itu berjalan sampai dengan saat ini. Yang diinginkan kan tentunya bahwa tadi saya melihat bahwa stressingnya pada saat ini terjadi kebocoran sebesar itu. Itulah yang, tapi kalau berkaitan dengan sistem tentunya kita harus fair dong, bahwa kalau urusan hukum ya sudah jalankan saja proses-proses hukum. Kalau memang dia melakukan ada miss, ada kesalahan di dalam proses pembiayaan dan sebagainya, silakan. Itu proses itu kan sekarang pasca reformasi sangat terbuka. Proses itu tidak pada zaman dahulu kala otoritarian semua serba diatur. Tadi diceritakan berkaitan dengan di Pelindo, di mana-mana itu sama sekali untuk zaman pasca reformasi tidak ada kita ini yang bisa mengatur atau menyetel berbagai hal. Kalau memang itu memang ada kesalahan, ada miss di dalam proses, saya yakin saat ini tidak terlalu mengalami kesulitan dibandingkan pada masa-masa lalu. Ini kalau kembali kepada sistem, saya akui bahwa tapi ingat bahwa sistem ini tidak berjalan pada masa periode ini saja. Lembaga-lembaga negara itu kan sudah ada sejak dahulu. Ya, apa boleh buat kalau memang itu tidak mau diakui ya terserah. Tapi bagaimanapun kita kan harus ada ukurannya, harus ada benchmarknya. Lalu apa? Kalau misalnya sekarang ada BPS, Badan Pusat Statistik, apakah kita tidak mau mengakui itu? Karena berbagai hal tidak jalan dan sebagainya. Sistem dan kelembagaan ini tetap harus kita bangun. Soal bahwa ada beberapa persoalan, ya itu silahkan berjalan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya hanya ingin kembali kepada tadi judulnya soal bocor dan angka 25%. Korelasinya dengan berbagai macam-macam sistem ini, ya coba, karena yang mengatakan 5 bocor itu dan 25% bukan dari pihak kami, bukan dari Pak Jokowi. Jelaskan dari sebelah mana dan pada titik yang mana, sistem di sebelah mana, sektor apa, detailkan dong. Dan ini tidak ada kok kesulitan atau katakanlah akan melakukan kesalahan karena ujaran kebencian, tidak ada. Kalau kita berani mengungkap angka. Baik, kita tanyakan langsung sama-sama kepada Bung Nursi di sini. Bang Nusirwan, silakan. Apanya yang kita ditegaskan kembali, ditanyakan kembali soal angka 25% itu bisa secara rigid tidak itu dibuka kepada publik, itu data di segmen mana saja, karena memang ada tadi sudah buka, misalnya dari segmen penegakan hukum Anda pakai data KPK, kemudian Anda juga main semacam semantik tadi di infrastruktur ya dengan pernyataan Pak JK. Di mana lagi? Kita gunakan data BPK saja. Jadi supaya tadi kan Nusirwan bilang, yuk kita kita hormati lembaga. Gampang aja, ambil aja data BPK. Jangan kemudian nanti BPK sudah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu ditolak gitu loh. KPK aja menolak. Padahal KPK yang meminta melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu investigasi. Pada kasus Ahok misalnya, pada kasus Tanah Sumber Waras, kan ditolak posisinya. Artinya yang ingin saya mau bilang adalah kita hargai temuan BPK. BPK misalnya menemukan potensi kerugian negara 185 triliun misalnya. Sorry. 185 triliun misalnya. Tapi itu dia akhirnya cuma bayar 480 miliar. Bagaimana ceritanya? Padahal BPK sudah menggunakan kekuatan profesional luar biasa posisinya. Jadi mari kita gunakan data itu, data yang ada posisinya gitu ya. Lalu kemudian kita pergi ke KPK dengan catatan tidak dalam posisi amanah politik tertentu, dalam rangka memang hukum untuk keadilan tujuannya. Lalu kemudian kalau kita bilang BPK dan KPK bisa bergerak dengan hukum yang adil, dengan hukum yang tidak berpihak, maka kita akan bilang bahwa memang pemerintahan yang baik adalah public goods gitu. Kita akan bahas ini saat lagi. Bung Nusirwan masih tetap bersama kami, kita harus break sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.